Halo teman-teman, aku mau melanjutkan unboxing paket aku sebelumnya yang aku beli via online. Waktu kan aku beli via online di video sebelumnya beberapa buku-buku dari satu toko ya. Waktu itu aku beli 10 buku gratis 1 buku. Nah cuma waktu itu aku belum buka semua untuk plastiknya. Nah karena waktu itu aku belum baca, sekarang aku mau baca nih 3 buku ini. Jadi aku buka ya plastik 3 buku ini. Nah ini sekarang aku membuka untuk plastik dari buku judulnya Momentum dari Erika NG. Ini kalau misalkan kita lihat dari sinopsisnya nih pokoknya agak sedikit dark deh. Aku bacain ya. Kasih adalah seorang pelukis muda yang hidup sendiri di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Tidak banyak orang yang masuk ke dalam hidupnya. Dari luar dia tampak seperti orang biasa, normal. Akan tetapi, setiap malam Kasih selalu bermimpi buruk. Ia merasa dikejar sesuatu yang tidak dapat diingatnya. Ia hanya tahu kalau ketakutannya dimulai sejak kematian tragis seluruh anggota keluarganya. Sampai suatu ketika, muncul seseorang yang tahu akan rahasia masa lalunya. Kasih ketakutan, ia tidak bisa tidur. Semua kunjungan ke psikiater tidak ada gunanya. Apakah harus Kasih lakukan? Lari atau berdiri menghadapi masa lalunya? Nah, jadi aku baca nih, aku buka dulu ya. Ini masih tersegel rapi guys. Ini aku beli harganya cuma 7.000 kalau nggak salah ya. Nanti aku taruh ya untuk nama tokonya di description box ya teman-teman ya. Ini masih tersegel rapi. Dan dari tokonya ini tuh mereka tuh berani mengklaim bukunya itu original guys. Original, dan jika memang tidak terbukti original mereka tuh bersedia untuk dikembalikan gitu. Jadi mereka bisa mengklaim bukunya original 100%. Kalau misalkan memang terbukti palsu, silahkan dikembalikan, nggak apa-apa. Bebas pengembalian. Nah ini ya. Ini mana ya? Ini nggak tertera ini cetakan keberapa. Cuma ini saya terteranya ini dicetak tahun 2015. Ini cetakan. Nggak dapat pembatas bukunya, mungkin karena bukunya terlalu murah ya, nggak dapat pembatas bukunya. Cuma ini mereka itu original dan masih baru, jadi masih tersegel plastik. Oke, nah untuk buku pertama ini kelihatannya kayak ceritanya dark deh. Terus buku kedua aku mau buka plastiknya, buku yang berjudul Trofi. Nah ini aku baca sinopsisnya ya. Siapa sangka mengembalikan dompet pria asing justru membuat Nara terjebak ke dalam sebuah permainan seorang psikopat. Nara diculik oleh seorang pria psikopat bernama John Jae-hyun. Ia disiksa dan dijadikan trofi Jae-hyun, sebuah reward untuk diri Jae-hyun sendiri yang telah berhasil bertahan hidup dari masa lalu yang kelam. Namun ternyata menjadi trofi milik seorang pria kaya bukanlah hal yang indah. Nara harus menerima semua perlakuan gila Jae-hyun, apapun itu. Ia tidak bisa menemukan jalan keluar karena Jae-hyun selalu membayanginya dengan ketiga asistennya, Mark, Do-yoon, dan Henry. Permainan Jae-hyun semakin menggila ketika So-jun, mantan kekasih Nara, datang dan ingin merebut Nara. Lantas, berhasilkah mereka semua keluar dari permainan gila Jae-hyun? Siapakah dari mereka yang akan menjadi pemenang permainan dan mendapatkan trofi berharga itu? Wow, jadi di sini seorang perempuan namanya Nara dijadikan trofi dong. Nah, kita buka ya bukunya ya. Penasaran sih. Ini masih tersegel guys, masih tersegel rapi. Ini juga aku beli kalau nggak salah. Kali ini agak mahal guys, ini walaupun lebih tipis dibandingkan yang Momentum, tapi ini lebih mahal seingatku. Kalau nggak salah ini harganya 11.000 deh, yang trofi ini. Udah buka guys, buka ya. Nah, trofi ini dari ini dari Wattpad guys ceritanya. Nih, nggak ada pembatas bukunya juga. Mungkin buku-buku zaman dulu nggak semua ada pembatas buku, kali buku-buku zaman dulu mungkin ya. Ini kita cek ya, ini terbitan tahun berapa. Ini tuh sampulnya agak-agak sedikit nimbul gitu loh, lucu deh. Kalau abal-abal nggak mungkin nimbul kan ya. Ini agak nimbul gitu loh. Ini adalah buku
cetakan pertama guys. Ini termasuk baru dong, ternyata ini tahun 2020 dicetaknya. Cetakan pertama tahun 2020, kelihatan nggak nih? Ada guys, ternyata dapat itunya apa, dapat batasnya guys. Ternyata lucu deh, aku baru nggak ternyata jatuh pembatasnya. Lucu ya. Pembatasnya kecil banget, ini nggak kelihatan. Oke, kita taruh. Penasaran nih, ntar gue baca deh. Biasa aku baca buku-buku ginian itu kalau nggak di rumah, paling di kereta guys, pas kita lagi perjalanan berangkat kantor atau pulang kantor. Kan kalau di KRL kan kadang kan bosan ya, daripada ngeluarin handphone. Ngeluarin handphone kan lebih bahaya, mendingan kita baca novel aja di kereta. Aku pernah baca novel ya, dari perjalanan stasiun keberangkatan terus menuju sampai stasiun pemberhentian. Pas berangkat kerja itu tuh aku udah habis satu buku guys, satu novel. Hanya sekitar 1 jam 15 menit lah, itu bisa habis satu buku. Cuma bukunya emang gak tebel-tebel banget sih, bukunya tipis. Nah, manekin nih, kita sekarang coba berikutnya manekin ya. Dalam sejarah kehidupan di dunia, benda mati hampir selalu tidak dihiraukan. Tidak ada yang mau repot-repot memikirkan perasaan benda mati, apalagi memperhatikan kebutuhannya. Kau bahkan nggak pernah tahu kan bahwa manekin bernama Claudie yang bekerja keras di etalase terdepan toko busana Madelon Shakespeare mempunyai perasaan. Mimpi-mimpinya dilambungkan untuk kemudian dihempaskan lagi hingga hanya bisa bergantung pada nasib dan keajaiban. Ya, keajaiban. Novel ini akan membuka mata hatimu dengan menempatkanmu pada posisi benda mati yang tak dihiraukan. Meski sedang berjuang mati-matian untuk mencapai mimpi-mimpi, kau akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan semoga itu akan membuatmu semakin mengerti betapa kami, aku dan Claudie, iri kepada kalian. Wow, penasaran juga sih. Ini apa sih? Oh, ini ada itunya guys, apa? Oh, ini tuh aku dapat itunya nih, apa? Dapat stiker hologramnya ini. Kalau kita lihat ya, kalau misalkan dilihat, ini adalah Republika. Ini ori guys, aku beli cuma 7.000 di online. Ini hologramnya dari Republika nih. Ini kalau misalkan dilihatnya ada tulisan Republika nih. Kalau dilihat-lihat nih, Republika, penerbit Republika penerbit. Coba bayangkan. Dan dapat pematas bukunya dong, bookmarknya bagus deh. Oke, lucu ya nih, lucu tahu. Ini tahun berapa ya cetakannya ya? Cetakan pertama tahun 2015 guys, 2015. Jadi kalau misalkan dari 3 buku ini ya, ini 2015 dicetakannya manekin. Terus trofi dari 2020, ini paling mahal, harganya 11.000. Ini cuma 7.000 manekin. Dan momentum ini paling tebal juga cuma 7.000. Tapi momentum ini cetakan yang kita berapa tadi? 2015 juga. Oh, berarti yang paling baru adalah ini. Itu 2015 dan 2020. Oke, paling itu aja dari aku ya. Nanti aku akan coba baca dulu untuk 3 buku ini. Bye bye.